Dari kenyataan boleh. Kalau pas ditolak cintanya. Siapa yang ngomong amin? Oh, udah berapa kali ditolak? Saya dapat tema iman yang terus bertumbuh. Orang malas dengarnya karena setiap minggu dikhotbahin supaya iman bertumbuh. Pernah nggak ada khotbah supaya dompet bertumbuh? Nggak ada. Tapi saya nggak khotbahkan hari ini. Tapi saya mau khotbahkan tentang iman. Iman itu iman orang bodoh. Itu yang dunia lihat. Sekarang kalau orang bertanya, kenapa bangun pagi-pagi ke gereja? Bodoh tidak? Bodoh buat dunia. Mending tidur. Jadi hari ini yang tidak ibadah, terus kemudian dia tidur, berarti orang pintar. Menurut iblis. Jadi berbahagialah orang yang datang beribadah pagi. Kalau Anda ikut sekolah pendeta zaman dulu, jadi saya pernah ikut dulu di namanya Siapin, itu bangunnya jam 3 pagi. Disuruh mandi jam 3, jam 4 suruh doa. Siapa yang mau doa jam 4 pagi? Siapa yang mau mandi jam 3 pagi? Mending gak usah mandi. Nah ini bicara bagaimana orang kalau berpikir bahwa terlalu bodoh ya ikut Tuhan tuh. Siapa mau mandi jam 3 pagi? Kecuali dia lagi cari dukun ya. Mandi kembang. Ya, di sini nggak ada, di sana ada. Di sana ada ya. Jadi iman orang bodoh. Nah, iman orang bodoh ini adalah menurut orang dunia apa yang kita lakukan sekarang kita ini orang bodoh. Tetapi ketika kita dihakimi oleh dunia, iman kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, biasanya orang-orang yang sering dikatakan bahwa menjadi Kristen kamu tuh bodoh. Kita harus bisa bersyukur kita bisa mengenal Kristus. Karena satu-satunya yang menjanjikan keselamatan hanyalah Kristus. Saya kemarin lalu ngomong ke suami saya bahwa harus bersyukur. Jadi gini, dia parkir di depan rumah. Jadi kalau persis di depan rumah itu, ponakan saya yang satu bilang jangan parkir di sini karena di situ selalu ada pohon. Jadi di sana selalu mangkring burung. Jadi burungnya suka buang kotoran sembarangan. Sembarangan gitu loh, dia bilang. Jadi kotor. Suami saya pindah ke sebelah sana. Ternyata ini burung hebat dia bisa pindah di mana mobil pindah. Besoknya nggak di situ lagi. Dia bilang, ini loh ada lagi. Terus saya bilangin, gini loh, lebih baik bersyukur. Loh kenapa bersyukur kalau mobil di sama burung? Bayangkan ketika sapi yang terbang. Debuk. Ini kan masih burung. Bener toh? Makanya apapun yang terjadi dalam hidup Anda, pikirkan yang baik-baik saja. Kalau ada orang yang bilang, hidupmu jadi Kristen kok nggak enak. Nggak apa-apa, pikirkan yang baik. Biarpun jadi Kristen, tapi tetap aja susah. Susah pikirannya. Karena tidak bergantung kepada Tuhan. Ya. Oke, bersyukur. Ini bicara tentang bagaimana kita beriman di dalam Tuhan. Dan orang mengatakan ini bodoh. Anda pernah tahu cerita tentang Nuh kan? Tahu lah ya, itu kan ada di Perjanjian Baru, ya. Nuh ini di Perjanjian Baru, betul? Betul. Masa saya pendeta salah? Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama? Oh ternyata hebat-hebat jemaat di tempat ini pasti tidak baca Alkitab. Direnungkan toh, tidak dibaca. Karena ada pendeta bilang, ngapain baca Alkitab? Harus direnungkan. Nah pertanyaan saya kalau nggak dibaca gimana renungkannya ya? Nah yang pertama ketika bicara tentang Nuh, dia disebut dengan orang bodoh, punya iman bodoh. Anda kalau ada di dunia sekarang, tiba-tiba ada orang bikin perahu di atas gunung, menurut Anda gila apa enggak? Perahu itu diperlukan di mana? Di laut. Pasti orang bikin perahu tidak jauh dari pinggir pantai. Selalu dekat pantai karena saya kan tinggal di ini dulu di dekat pantai. Papa saya tahu kalau orang mau bikin perahu ataupun kapal, bodinya itu pasti dibuat tidak jauh dari pantai. Tidak mungkin di gunung. Nah, orang yang melakukan hal ini pasti dianggap bodoh. Hari ini menjadi orang Kristen, kita ini seperti orang yang membangun perahu di atas gunung. Kenapa? Sekarang orang bertanya, Anda sudah beribadah berapa tahun sih? Ada tidak Anda kaya? Katanya diberkati Tuhan. Jadi Kristen sudah 15 tahun kok nggak kaya-kaya? Sepeda motor aja udah butut, bunyinya aja jelek, masih bagus kentutnya kucing bunyinya. Jadi orang Kristen loh. Kok nggak pernah
kaya, katanya diberkati Tuhan. Anda kecewa tidak kalau dikatakan orang seperti itu? Jadi orang Kristen sudah 20 tahun, penyakit menahun, nggak sembuh-sembuh. Di mana Tuhannya? Katanya Jehovah Rafa, kok tidak sembuh-sembuh? Orang pasti mengatakan bahwa Anda bodoh punya iman di dalam Kristus. Sudah tidak kaya, sakit-sakitan. Terus ada lagi orang bilang, kok kamu jelek? Sekarang saya tanya, di mana ayatnya yang mengatakan jelek itu seperti apa? Ada tidak? Kalau ada orang yang mengatakan Anda jelek, berarti matanya picek. Loh benar toh? Diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Setiap kali Anda melihat orang lain, Anda melihat ciptaan Allah. Yang seperti apa? Segambar dan serupa. Jelek itu hanya menurut Anda. Demikian dunia juga melihat orang yang percaya di dalam Tuhan, di dalam Kristus. Mereka punya pemandangan bahwa kita ini orang-orang bodoh. Sekarang ketika Anda percaya di dalam Kristus, kenapa Anda tidak kaya? Ketika Anda percaya di dalam Kristus, kenapa Anda tidak sembuh? Ketika Anda percaya di dalam Kristus, kenapa belum dapat pekerjaan? Ketika Anda percaya di dalam Kristus, kok belum dapat jodoh? Jodoh itu di tangan? Katanya. Di tangan Anda sebenarnya. Kalau ada yang lamar, kenapa Anda tolak? Jelek, bu, kegendutan. Lalu. Terus ada yang mamanya jodohkan kasih cewek. Ketuaan. Lebih tua 1 tahun. Suami saya aja di bawah saya 3 tahun. Saya dapat berondong, gak apa-apa. Dia gak bilang, saya dapat yang lebih tua. Gak juga. Masalahnya terkadang Tuhan sudah kasih di depan kita, kita yang milih-milih. Betul enggak? Nah, betulnya gede siapa lagi tuh? Nah, perahu di atas gunung dibangun oleh Nuh itu kalau sekarang itu berada di Turki ya. Kan katanya berakhir di Gunung Ararat. Jadi itu di daerah Turki sekarang. Jadi tidak ada di Alkitab dikatakan dia bangunnya di mana itu perahu. Tetapi ada yang mengatakan juga di Urartu, di daerah Armenia, tapi sekitar Turki sana. Nah, apa yang ingin kita lihat di dalam kisah Nuh ini adalah ketika Tuhan memerintahkan dia membangun bahtera di atas gunung. Pertanyaan saya, pemikiran pertama Nuh itu apa? Kalau Nuh punya keinginan, Tuhan, Bu ya jangan bangun perahu di gunung, tuh yang masuk akal itu ya dekat laut. Kita memberikan ide kepada Tuhan. Hari ini ketika kita mau sukses, kita selalu beri ide kepada Tuhan. Tuhan, saya bekerja di sini kalau memang tahun ini gaji saya naik 50% saja. Berarti kita memberikan ide kepada Tuhan. Kita merasa lebih tahu dari Tuhan, itu bukan iman. Tapi yang disebut dunia iman orang bodoh adalah Anda tetap bekerja meskipun gaji Anda tidak naik. Anda tetap melakukan pelayanan meskipun kata orang pelayanan kok nggak menghasilkan. Loh, pelayanan memang harus menghasilkan. Pelayanan itu menghasilkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bukan menghasilkan uang. Kalau motivasi Anda melayani hanya untuk mendapatkan uang, nggak usah di sini. Pergi ke sana gitu loh, ngamen di jalan kek, atau kalau Anda diterima di kafe nyanyi di sana. Jadi kalau motivasi Anda berbeda, maka itu bukan iman. Orang dunia melihat orang Kristen ini punya iman yang bodoh. Kita seperti membangun perahu di atas gunung. Terus hari ini ada beberapa orang yang sudah menikah bilang gini, Bu, kami sudah menikah 5 tahun, ada 7 tahun, 8 tahun, tidak punya anak. Terus ada beberapa keluarganya ada yang bukan Kristen juga, katanya suruh pergi. Saya kan pernah cerita di sini ya, dulu waktu saya awal-awal, saya suruh lepaskan lele di sungai, terus katanya supaya dapat anak. Kalau waktu itu saya hamil, nanti katanya saya punya anak lele. Bener toh? Kan itu saya nggak tahu kan ada kebiasaan katanya lepas lele di sungai. Kemudian dari keluarga lainnya bilang gini, pokoknya rumahnya semua harus pakai keset warna merah. Apa hubungannya? Emang Imlek tiap hari gitu loh. Tapi ada persyaratan-persyaratan seperti itu. Tapi saya tidak melakukan itu karena saya berpikir bahwa kalau saya melakukan, kalau Tuhan memberkati saya, mereka berpikir bahwa itu gara-gara lele. Wah ini Bu Flori ini punya anak gara-gara lele. Nah, anak saya namanya jadi lele lah. Tapi kita tidak bisa melakukan hal ini karena ini pemikiran dunia. Bodoh ketika kita percaya bahwa Tuhan akan melakukan hal hebat di saat kita berada di masa-masa sukar. Ada masa di mana saya waktu itu berpikir bahwa iya ya Tuhan, saya yang percaya, saya yang melayani Tuhan, kok waktu itu saya keguguran saya ini kan 6 kali, kok jadi gini ya, orang Kristen malah kelihatan kayak hidupnya itu tidak diberkati, kok kelihatan hidupnya malah tidak baik-baik saja. Kenapa orang yang tidak percaya Tuhan, hidupnya kok lempeng-lempeng aja?
Di sini kita sebagai orang percaya melihat menjadi Kristen. Nah, ini yang bikin orang jadi malas ke gereja. Menjadi Kristen kok fungsinya tidak ada. Percaya kepada Tuhan kok faedahnya tidak ada. Tidak ada perbedaan yang signifikan orang percaya dan tidak percaya. Bahkan orang yang tidak percaya lebih sukses, lebih enak hidupnya, lebih bahagia. Ini ketika kita bicara perahu di atas gunung. Gila aja, bodoh aja Anda percaya kepada Tuhan. Kalau sampai hari ini apa yang Anda doakan belum dijawab. Karena kata dunia, mau nunggu sampai kapan Tuhan jawab? Sekarang pertanyaan saya, Anda percaya nggak Tuhan mendengarkan doa Anda? Itu yang penting, itu yang namanya iman. Bukan soal dijawab hari ini atau tidak dijawab. Karena Tuhan tidak tuli, Tuhan tidak pernah menutup mata dan Tuhan tidak pernah menunda apa yang menjadi hak Anda. Dia Allah yang baik. Tadi barusan nyanyi. Ketika menyanyikan lagu itu, nyanyikan itu dengan iman. Bahwa Tuhan baik. Apa yang Anda lakukan hari ini, lakukan demi kemuliaan nama Tuhan. Gereja tidak menentukan Anda masuk surga atau tidak. Tapi perjalanan iman kita di dalam Kristus, itu yang menentukan kita masuk surga apa enggak, gitu loh. Jadi jangan bicara soal, aduh kok bodoh ya jadi orang Kristen ini. Ini ketika kita melihat cerita tentang Daud, ini kan tadi Nuh membangun perahu di atas gunung. Bagaimana tentang Daud? Nah Daud ini, dia ini krempeng sendiri. Bayangkan ketika Anda punya saudara, tiba-tiba Anda sudah kecil, mungil, krempeng, pokoknya kalau gajah kentut Anda terbang. Cus, saking kurusnya gitu loh. Wah, kakak-kakaknya kan berbodi semua kan. Mereka jadi tentara kan. Mereka jadi jadi prajurit. Bayangkan ketika pas ada acara keluarga, kunyuk itu siapa kunyuk itu misalnya gitu karena beda sendiri kok kecil. Dia tidak dianggap karena secara postur saja tidak meyakinkan. Kemudian kerjanya apa? Main tiap hari sama Mbak. Anda bayangin kalau orang kerjanya main tiap hari sama Mbak. Dipanggil bapaknya, Daud, Mbak. Oh, udah makan? Mbak. Gitu. Karena setiap hari hidupnya dengan Mbak. Saya ketemu sama anak. Saya tidak tahu karena mungkin apa ajaran bapaknya apa enggak. Saya kan buka anak desa belajar itu. Saya panggil namanya Fikri. Mbak. Bisa ngomong enggak? Terus saya bilang, mamanya, anakmu bisa ngomong? Bisa bu, tapi kalau malu dia gitu. Hah? Kok kamu malu gitu? Terus saya bilang gini, mau hadiah enggak? Aduh, anak ini kok jadi kambing. Terus saya bilang, bu ini anaknya kok suka begini, bisa ngomong apa tidak? Saya pikir dia telat ngomong ya. Iya bu, dia tuh suka main sama kambing. Jadi kalau main sama kambing diajak ngomong. Ngomong apa? Ya mbak gitu. Ya saya kan bukan kambing gitu loh. Nah, karena dia menghabiskan waktunya dengan kambing, jadi anaknya itu ngomong mbak mbak gitu loh. Nah, bayangkan ketika Daud setiap hari bangun pagi sama domba. Terus siang main musik, mungkin dia nyanyi juga kalau dulu lagunya apa lagu sekarang ini? Yang lagi terkenal, saya nggak tahu lagu apa yang terkenal. Apa gimana lagunya? Stejo gimana? Jadi embe misalnya gitu loh. Semua lagunya diubah itu jadi embe. Intinya seperti ini, Anda akan dilihat menjadi orang aneh. Daud dilihat menjadi orang aneh. Kenapa? Ini anak sudah kunyuk, nggak ada bentuk badannya lagi. Dia tidak dilihat. Tapi ingat, ketika hari ini tidak ada yang menghargai Anda karena Anda orang Kristen, apalagi Anda tidak kaya seperti mereka, perhatikan baik-baik. Orang yang tetap setia kepada Tuhan akan diangkat oleh Tuhan. Meskipun dunia melihat dia tidak ada apa-apanya. Anda santai saja ketika orang bilang, kamu tuh miskin. Tak apa-apa, yang penting aku kaya di dalam iman. Ketika waktunya tiba, Tuhan akan mengangkat hidup Anda. Kadang Tuhan tidak mengangkat kita, tapi anak-anak kita akan diberkati oleh Tuhan. Jadi hari ini bicara tentang iman, perhatikan baik-baik. Kalau Tuhan suruh lakukan sesuatu dan bagi dunia itu bodoh, tutup mata saja dan tutup telinga. Tetap katakan kepada Tuhan, aku bersyukur Tuhan apapun yang Tuhan suruh lakukan hari ini akan aku lakukan. Daud, dia akhirnya setelah direndahkan, dilihat bahwa dia tidak ada kapasitas untuk menjadi pemimpin, apalagi setelah ditanya sama Samuel kan, gak ada lagi anakmu yang lain. Karena bapaknya kan berpikir kalau menjadi raja pasti posturnya yang bagus dong. Terus mau cari yang mana? Ada sih tinggal anak kunyuk-kunyuk gitu mau. Gitu.
Tetapi dia menjadi raja hingga hari ini. Kenapa? Orang Israel selalu menyebut nama Daud. Karena dia raja yang paling diagungkan di Israel saat ini. Dia raja yang hebat. Dia diangkat oleh Tuhan. Jadi orang yang direndahkan akan diangkat oleh Tuhan. Dan dunia mengingat akhirnya, oh ini dulu yang direndahkan itu. Jadi hari ini ketika Anda direndahkan orang, ingat satu hal. Punya iman di dalam Tuhan meskipun dunia mengatakan Anda bodoh. Ada pertanyaan. Misalnya ditanya sama yang jual. Terang bulannya mau disatuin apa digimanain? Jangan diduain sudah sakit. Disatuin aja. Jadi hari ini kalau Anda disuruh sama iblis, mau diduain apa disatuin? Maunya disatuin aja sama Kristus ya, jangan mau diduain ya, betul? Anda bukan terang bulan. Anda adalah terang milik Allah, amin. Ya, yang kedua, nah ini yang saya ceritakan tadi, si embek ini. Ketika Nuh naik ke atas bahtera, dia bareng siapa Bapak Ibu? Kejadian 7 ayat 7 sampai 8. Kejadian 7 ayat 7 sampai 8. Masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya karena air bah itu. Dari binatang yang tidak haram dan yang haram, dari burung-burung dan dari segala yang merayap di muka bumi. Anda tahu berapa lama Nuh di atas bahtera? 371 hari. Karena dikatakan pada hari ke-17 bulan kedua dia naik ke atas perahu, di atas bahtera, kemudian dia turun pada hari ke-27 di bulan kedua. Ya anggap saja Februari tanggal 17. Kemudian keluarnya Februari tahun depannya tanggal 27. 371 hari. Bayangkan Anda satu rumah dengan segala macam binatang. Kira-kira ketika Anda ketemu sama monyet, Anda terus Anda ketemu sama kucing, meow. Itu bahasa Anda setiap hari. Di rumah saja Anda punya anjing satu piaraan. No. Saya kan punya anjing di rumah. Kalau nggak no, gitu. Itu baru satu anjing. Bayangkan ketika Anda ketemu binatang berisik, dia kan kasih makan tuh, ngurusi, nggak mungkin dia nggak kasih makan. Masa dia bilang cari makan masing-masing loh ya. Kalau cari makan masing-masing, saya percaya itu harimau bakal makan yang pasangan yang lainnya itu. Dia bakal makan domba yang ada atau apa. Selama 370 hari, gila tidak? Anda aja bareng istri aja 370 jam. Gila saya. Kenapa? Istri saya. Mending saya dikiteri sama nyamuk. Tinggal tok mati. Istri saya nggak mungkin. 370 jam saja Anda bareng istri Anda sudah muntah-muntah. Ini sama binatang Bapak Ibu. Gila tidak? Jadi Nuh itu bergabung dengan komunitas binatang. Hari ini ketika kita di dalam Tuhan, kita bergabung dengan komunitas yang aneh-aneh. Anda bekerja, Anda ketemu dengan rekan kerja yang anehnya minta ampun. Anda ketemu dengan bos yang anehnya minta ampun. Tukang parkir pun aneh. Saya kan pernah bilang, saya pernah dimarahi tukang parkir. Mundur. Kok marah-marah tuh? Saya nggak mau mundur, saya mau pergi Pak. Loh bukan mau parkir? Ya bukan. Jadi saya itu nunggu, suami saya kan turun ngambil barang, saya nggak parkir, jadi saya mau pergi. Dia marah-marah suruh saya mundur. Saya nggak mau mundur dong. Terus dia marah-marah, terus keluar kata-kata dangdut gitu. Bahasa Surabaya kan suara, oh dangdut. Dangdut. Saya nggak mau parkir Pak. Oh kan udah bilangin, marah-marah ke saya gitu. Nah dia marah-marah saya. Ketemu dengan orang seperti gitu, Anda gila nggak? Gila. Hari ini ketika kita berada di dunia ini bisa tiap hari kita gila. Kenapa? Pertama ada orang yang pamer kekayaannya, kemudian dia bilang kamu jadi Kristen kok gak pernah kaya-kaya sih. Kita juga terintimidasi dengan hal ini. Kamu sampai sekarang berdoa minta jodoh, sampai hari ini gak punya jodoh, terintimidasi lagi. Kamu hari ini sudah menikah berapa tahun gak punya anak, terintimidasi lagi. Kita berada di sekeliling orang-orang yang akan membuat iman kita mati. Ketika iman mati, iman kita akan susah bertumbuh. Hari ini Anda bagaimana meresponi orang-orang yang akan terus menekan iman Anda supaya Anda tidak di dalam Tuhan? Apa yang Anda lakukan? Nggak usah ke gereja itu, pindah. Atau nggak usah berteman dengan itu. Kemanapun Anda pergi, Anda akan ketemu dengan orang aneh. Nggak mungkin. Lihat samping kiri kanan Anda dulu. Lihat dong samping kiri kanannya. Aneh tidak? Kalau mamanya sendiri yang dilihat, aneh nggak mamamu?
Aneh nggak sebelahmu tuh? Kadang-kadang Anda akan melihat keanehan pasangan Anda. Saya beritahu, jangankan orang lain, orang yang ada paling dekat dengan Anda aja bisa aneh hari itu. Bencekno. Jadi jangan pernah berpikir bahwa hidup Anda akan baik-baik saja dimanapun Anda berusaha melarikan diri. Tidak akan. Jadi kita berada dalam komunitas yang membuat kita menjadi gila kalau tidak bersandar kepada Tuhan. Kita akan kecewa kepada Tuhan karena kita dikelilingi dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Bahkan ada orang yang menyebut dirinya Kristen akan membuat Anda tidak percaya kepada Tuhan. 370 hari di atas batra. Imannya Nuh tidak mungkin bisa bertumbuh kalau dia tidak di dalam Tuhan. Anda ke kebun binatang paling betah berapa lama sih? Itu pun kalau Anda di atas mobil toh. Kalau disuruh jalan itu berapa lama? Saya pernah, tapi yang di Surabaya ini apa namanya? Nah, saya pulang-pulang, bau apa ya? Ternyata di sana kalau siram nya gajah, di jalan juga sampai sepatu saya kena. La ilah. Yang bau siapa? Saya sendiri bau ternyata. Tapi keinjek gitu loh. Saya nggak betah, saya bilang, aduh bau pusing. Sampai sandal anak saya tuh bau pusing semua. Itu baru ke kebun binatang. Padahal itu sudah disiram. Nah, pertanyaan saya waktu di atas batra itu, selain bergabung dengan komunitas binatang, Nuh juga mencium segala bau parfum. Pusingnya kuda, pusingnya gajah. Makanya saya rasa ya, setelah keluarganya Nuh turun dari batra, hidung mereka mati rasa loh. Nggak bisa membedakan mana bau mana harum. Istriku, kamu kayak bau gajah ya? Oh, enggak. Oh gitu ya. Karena sudah terbiasa dengan bau itu. Nah, bayangkan hidup kita seperti ini. Jangan biasakan hidup kita seperti orang lain. Yang melihat seperti yang kita mau saja. Yang melihat sesuatu sebagaimana yang kita mau. Kita harus menjalani hidup sebagaimana yang Tuhan mau. Nah, ketika bicara Nuh, saya masuk lagi ke Daud. Daud itu ketika Saul tahu dia akan diangkat Tuhan menjadi raja, dia lari ke sana kemari, dikejar sama Saul. Dia bergabung dengan siapa? Alkitab mengatakan, dengan penjahat itu loh, orang-orang yang punya utang, orang-orang perampok. Dia berteman dengan mereka. Tapi hebatnya Daud, saya beritahu, dia tidak terpengaruh dengan orang-orang itu, tapi dia mempengaruhi orang-orang itu. Hari ini Anda bergabung dengan siapa? Anda berada di lingkungan mana? Jangan buat dunia mempengaruhi Anda, tapi Anda yang mempengaruhi dunia. Daud itu loh, sudah dikejar-kejar sama mertua yang, maaf loh ya, gendeng. Hari ini mantuku ganteng, hebat. Besok ngambil tombak, kejar lagi. Itu kan mertua yang dia dikejar sama mertua. Kemudian dia bergabung dengan para penjahat dan dengan para perampok. Apakah Daud akhirnya merampok ke sana kemari? Tidak. Dia mempengaruhi mereka. Hari ini kita yang memberi pengaruh kepada dunia. Jangan dunia yang memberi pengaruh kepada kita. Ini yang disebut dengan iman terus bertumbuh. Meskipun kejahatan, iblis terus mengincar hidup Anda. Terus beriman di dalam Tuhan. Lakukan sesuatu bagi kemuliaan nama Tuhan. Jangan dunia yang menekan Anda. Tetapi lakukan sesuatu buat dunia agar nama Tuhan dimuliakan. Itu yang penting. Sering komplain sama Tuhan itu gini. Tuhan, kenapa Tuhan kasih aku di komunitas seperti ini? Tuhan, kenapa kasih aku di kantor seperti ini? Saya beritahu, Tuhan menciptakan manusia itu dengan banyak karakter. Nah, hari ini banyak kita komplain. Kita komplainnya gini, Bu, saya agak menyesal. Kenapa agak menyesal? Kenapa saya dapat mertua seperti itu? Kenapa mertuamu? Mertuaku cerewet. Saya bilang, Tuhan mungkin menciptakan mertua Anda dari, kita kan terciptakan dari tanah kan? Nah, mungkin mertuamu dari tanah sengketa. Makanya berisik terus. Jadi ada tanah sengketa diambil, jadi mertuamu. Makanya dia cerewet terus. Syukuri. Yang penting kan yang menciptakan dia kan Tuhan, betul? Jangan komplain. Terus hari ini, istriku Bu, itu apa namanya? Labil. Nah, kenapa istrimu labil? Terus saya bilang begini, yang kalau istrinya labil, percayalah, istri Anda itu diciptakan dari tanah urukan. Oh iya, nggak pas, bangun rumah jeprek, bangun rumah jeprek. Karena istri Anda diciptakan dari tanah urukan. Ya, bukan dari tanah yang ada di Taman Eden, tidak. Itu pasti tanah urukan, mau diambil dari mana? Mungkin ada yang diuruk di Srenggane sini, wah dari tanah itu pasti. Bu,
Anakku suka belanja. Pasti ngambil anaknya diciptakan dari Tanah Abang. Jadi jangan komplain. Yang penting Tuhan ciptakan dari tanah. Orang yang paling benci apa? Bu, aku tidak suka dengan bosku. Kenapa? Dia suka mengancam, suka nakut-nakuti. Dia suka bilang nanti tak pecat kalau tidak kerja. Dengar, bosmu diciptakan dari tanah kuburan. Makanya dia, tak pecat loh kamu. Jadi nikmati aja Anda hidup dengan siapa. Jadi kalau hari ini Anda ketemu dengan orang cerewetnya minta ampun, Anda diciptakan dari tanah sengketa, diberkatilah hidupmu. Yang labil hari ini mau pelayanan, besok tidak, pelayanan tidak lagi. Besok mau pacaran, putus lagi, itu labil. Berarti dari tanah urukan. Angkat tangan yang diciptakan dari tanah urukan. Gak ada yang mau ngaku. Tapi saya percaya di sini tidak ada yang diciptakan dari tanah urukan, dari tanah kuburan kan? Hati-hati dengan ibu-ibu yang suka nakut-nakuti anak-anaknya. Awas ya. Tak bilangin polisi, tangkap kamu. Tak bilangin. Nah, berarti mamanya, bapaknya diciptakan dari tanah kuburan. Anak-anak kecil jangan protes ya kalau mamamu, bapakmu suka nakut-nakuti. Bilang aja, mama pasti diciptakan dari tanah kuburan. Itu yang kedua. Yang kedua adalah ketika kita berada dalam komunitas yang aneh, yang tidak menyenangkan, tetap bersyukur kepada Tuhan. Iman harus terus bertumbuh. Yang ketiga, ketika bicara di dalam kehidupannya Nuh, 371 hari, di sini ada yang pernah naik kapal tidak? Ada orang yang mabuk naik kapal. Kalau bicara air bah, itu bukan air yang tenang loh ya. Kan terus bertambah. Kalau Anda baca ceritanya, itu seperti kayak tsunami. Nah, bayangkan ketika dia berada di atas bahtera itu, ginjal pindah ke otak, otak pindah ke ginjal, usus pindah ke leher, pokoknya semua pindah. Makanya saya pernah dibonceng orang naik sepeda motor, saya bilang, boleh pelan nggak? Kenapa? Ususku sudah pindah ke leher. Aduh, boleh tidak ya? Itu naik motor tuh nggak begitu. Termasuk ketika saya naik mobil. Jadi, suami saya tuh pernah buru-buru sampai dia tidak melihat, kan di Surabaya di Indonesia banyak kali polisi males, polisi yang suka tidur itu loh. Males bol. Wah, aduh, jantungku sudah pindah. Kenapa? Takut? Bukan, sudah pindah ke bagian ginjal. Nah, duduk. Bayangkan Nuh di atas bahtera selama 371 hari. Sudah muntah pusingnya, muntah baunya, dia nggak bisa bedakan lagi bau istrinya sama bau binatang. Mabuk. Hari ini ketika banyak proses dalam hidup kita yang menyakitkan, kita mabuk dengan situasi, mabuk dengan keadaan, mabuk dengan guncangan hidup. Istilahnya adalah gini, kita sudah capek kok masalah terus ada. Tapi tiap minggu kita ke gereja, boleh nggak Tuhan menghentikan masalah ini? Boleh. Mau nggak? Sini saya doakan. Hari ini Anda langsung, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Masalah Anda hilang. Tapi ketika Anda pun mati, Anda meninggalkan masalah kepada orang yang Anda tinggal. Kenapa? Mati bayar enggak? Bayar. Bayar itu kemarin apa namanya Bu? Tempat itu Adi Jasa, bayar. No. Bayar beli-beli kacangnya, kue-kuenya, bayar. Mati pun bayar loh. Kawin bayar, mati bayar, hidup bayar, apa yang nggak bayar? Jadi hidup ini akan terus salah kalau kita melihat ruginya. Tapi selama hidup kita melihat proses hidup kita ini, saya dalam tanda kutip kita mabuk dengan masalah hidup. Saya katakan nikmatilah ketika Anda masih bisa menikmati masalah Anda dengan mengucap syukur. Karena artinya Anda diproses oleh Tuhan dan Anda tetap punya iman di dalam Tuhan. Karena mereka yang punya iman di dalam Tuhan tidak pernah protes, Tuhan saya mau masalah ini berhenti. Tapi doanya berbeda, Tuhan saya mau solusi untuk masalah ini. Jadi jangan pernah berdoa Tuhan menghentikan masalah. Berdoa Tuhan kasih solusi. Nah, solusi yang dikasih Tuhan terkadang tidak seperti yang kita mau. Kadang prosesnya agak susah. Tetapi itulah cara Tuhan mendewasakan kita di dalam iman. Kita baca dulu Kejadian 7 ayat 19. 7 ayat 19. Dan air itu sangat hebatnya bertambah-tambah meliputi bumi. Kalau firman Allah mengatakan bertambah-tambah, hari ini masalah Anda tidak akan berkurang Bapak Ibu. Semakin Anda beriman di dalam Tuhan, semakin masalah Anda bertambah. Kenapa? Iblis tidak mau Anda beriman. Iblis tidak mau Anda diselamatkan. Dia akan membuat hidup kita fokus pada masalah.
Kalau kita fokus kepada Tuhan, kita tidak akan terlalu melihat bahwa hidup kita ini sengsara. Tapi iblis akan membuat sangat hebatnya bertambah-tambah masalah hidupmu. Lihatlah, semakin kamu berdoa kok anak-anakmu makin seperti ini. Semakin kamu berdoa kok pekerjaanmu semakin ini. Ketika kita berdoa, berpuasa, berdoalah untuk sesuatu yang penting, berguna untuk pertumbuhan iman. Oh, iman saya bertumbuh kok Bu ketika dia ke gereja. Jadi Anda ke gereja kan ada dia. Hari ini siapa yang ke gereja gara-gara mau lihat cowok atau cewek bertobat ya? Kecuali Anda sangat nemen jomblonya. Anda mau cari jodoh di mana-mana. Tapi jangan jadikan itu alasan Anda bahwa iman Anda bertumbuh karena melihat cewek itu atau cowok itu. Itu keliru. Tapi biar iman Anda bertumbuh ketika Anda bersandar kepada Tuhan. Jadi iblis akan membuat kita mabuk melihat perjalanan iman kita di dalam Tuhan karena begitu banyak masalah. Daud ketika dia dikatakan nanti kamu akan menjadi raja, malah dia dikhianati. Siapa yang dikhianati? Dikhianati anaknya, dikhianati temannya. Daud tidak pernah berhenti bersandar kepada Tuhan. Makanya terciptalah Mazmur. Bagaimana coba lihat, baca Mazmur itu bagaimana Daud terus bersandar kepada Tuhan di masa-masa sukarnya. Kita melihat bahwa hidup kita ini ada masalah. Jadi pertama tadi misalnya ketika kita punya iman, orang mengatakan, kamu ini bodoh sekali jadi orang Kristen. Kamu melakukan sesuatu yang tidak menghasilkan apa-apa. Kemudian yang kedua, kita berada di dalam komunitas yang membuat kita semakin tertekan. Ada orang yang merendahkan kita karena melihat kita tidak kaya, melihat kapasitas kita tidak seperti mereka. Bahkan ada yang direndahkan hanya gara-gara dia tidak S1. Gitu. Hanya tamat SMA, kemudian yang merendahkan dia yang S1 yang juga pengangguran, tapi gara-gara S1 merasa lebih hebat. Saya bilang, waduh S1, hebatnya begitu pada pengangguran ya. Kemudian kita hidup di dalam dunia yang terus membuat kita ditekan bahwa masalah Anda semakin berat, semakin sulit. Kekristenan Anda tidak ada lagi nilainya. Jadi gini, ketika menjadi orang Kristen, dari 3 hal ini tadi, ketika dikatakan iman Anda bodoh, sekarang gini, orang Kristen ini kan namanya punya iman, betul ya? Hari ini apa yang Anda inginkan? Wah, rumah sudah ada Bu, hebat. Mobil motor sudah ada, hebat. Saya juga punya TV yang besar, hebat. Saya juga punya itu loh, dibilang halaman di belakang rumah saya buat tanam sayur-sayuran, hebat. Itu orang beriman. Penutupnya begini, tapi saya sedang mencari uangnya untuk semuanya. Belum ada semua sih, jadi sedang berusaha mencari uangnya. Jadi gini, pikirkan dulu Anda sudah memilikinya, Anda tinggal berusaha cari uangnya. Hari ini, para suami saya beritahu, ketika istri Anda minta mobil, bilang, sudah ada mah, tenang. Tinggal cari uangnya. Sabar ya. Jangan bilang, gak ada uang, pasti gak ada uang terus. Jangan. Saya berikan satu kode bapak-bapak. Ketika berbicara kepada wanita, katakan sudah ada. Ya. Kalau dia bilang, saya minta cincin berlian, tenang. Sudah ada. Tinggal cari batunya di mana. Ya. Siapa tahu saya ada batu ginjal tak keluarin. Bisa jadi cincin. Loh, itu batu ginjal sekali operasi batu ginjal berapa? 20 juta. Nah, kalau batu ginjalnya ditaruh di cincin, harganya berapa? 20 juta. Ini 20 juta. Dari mana? Oh, batu ginjal. Batu ginjal nggak bisa ditambang, hanya ada di ginjalnya suami. Jadi bersyukur kalau suami mengatakan sudah ada, meskipun masih cari uangnya. Hidup suami. Suaminya mukanya langsung, Bu, sampai di rumah kasus ini nanti. Ketika mendengar firman yang menegur Anda, bersukacitalah. Ketika Anda mendengar firman, tapi Anda merasa kok tidak menajamkan apa-apa. Satu hal, fokus kepada Tuhan. Karena ketika kita bersukacita pada setiap firman yang kita dengar, iman kita akan terus bertumbuh. Jadi saya ingatkan juga buat jemaat di tempat ini, siapapun yang khotbah di tempat ini, mungkin ada khotbahnya Anda merasa nggak pas dengan saya, nggak suka atau apa. Saya beritahu, bukan khotbahnya yang penting. Yang penting adalah iman Anda hari ini, ketika Anda menjalaninya, Anda dengar firman, ambil baiknya, bertumbuhlah di dalam apa yang Anda dengar itu. Saya yakin, iman Anda akan didewasakan.
Mereka yang semakin bertumbuh imannya tidak akan pernah kecewa kepada Tuhan. Mereka yang semakin bertumbuh imannya tidak pernah menyalahkan Tuhan dan apalagi menyalahkan orang-orang di sekitarnya. Mereka yang bertumbuh imannya tidak melihat kejelekan orang lain, tidak melihat kesusahan hidupnya, tidak juga menghakimi hidupnya, tetapi ia tahu bersyukur. Jadi tidak pernah keluar dari mulutnya, aku kok miskin terus, aku kok begini terus. Tidak pernah. Jadi orang yang punya iman yang terus bertumbuh, dia selalu bersyukur. Meskipun bangun pagi dia berkaca, kaca pecah, saking jeleknya misalnya tuh ya. Tapi dia tetap bersyukur. Yang jelek kacanya maksudnya, karena dilem-lem bukan orangnya lah. Terkadang ketika orang melihat hidup Anda bukan siapa-siapa, Anda bukan apa-apa, Anda tidak berhasil, pokoknya Anda paling jelek. Ingat satu hal, Tuhan tidak pernah melihat Anda rendah. Tuhan selalu melihat Anda tinggi karena iman kita di dalam Kristus terus bertumbuh. Amin. Mari kita berdoa. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan.